Jambi Al-Haris bersama PJ Bupati Bahyuni Deliansyah laksanakan sholat Id di Masjid Nurul Waton Al-Mukhtar. Pemerintah Provinsi Jambi menyalurkan 52 hewan kurban kepada masyarakat. Sidang pra-peradilan mantan Dirut Bank Jambi resmi diundur pada 4 Juli mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, 29 Juni 2023. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga di hari nan berkah ini kita selalu diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Dapur Silalahi, kita jelang Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini, Saudara. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah melaksanakan sholat bersama Gubernur Jambi Al-Haris di Masjid Nurul Waton Al-Mukhtar Senggeti. PJ Bupati mengajak masyarakat Muaro Jambi untuk menebarkan kebaikan dan kebersamaan pada momentum Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Gubernur Jambi Al-Haris bersama penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah Kamis pagi melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Nurul Waton Al-Mukhtar, Kelurahan Senggeti, Kecamatan Sekernan. Pada Idul Adha tahun ini, Gubernur Jambi melaksanakan sholat Idul Adha bersama PJ Bupati didampingi oleh Sekda Muaro Jambi dan para kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi serta Pemkab Muaro Jambi. Sholat Idul Adha dipimpin oleh Imam Masjid Hafiz dan Khotib Subandi dengan tema peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan semua harus bersyukur karena pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini tidak lagi menggunakan masker dan jaga jarak. Selain itu, pada tahun ini jumlah jemaah calon haji asal Provinsi Jambi juga jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya. Gubernur berharap seluruh jemaah dapat menunaikan semua rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Gubernur juga bersyukur di tahun ini antusias masyarakat untuk berkurban jauh meningkat. Saya menyaksikan bahwa sangat banyak warga yang ikut berkurban tahun ini. Ya, warga yang semangat berkurban luar biasa di masjid-masjid, di langgar, musola juga ramai luar biasa. Orang mengantarkan sapi, kambing dan lain sebagainya. PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi Al-Haris yang menunaikan sholat Idul Adha di Kabupaten Muaro Jambi. PJ Bupati mengajak masyarakat untuk menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum menebarkan kebaikan dan kebersamaan. Pertama, sama-sama kita meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita berdoa kepada seluruh masyarakat Muaro Jambi, mendoakan agar seluruh jamaah haji, khususnya dari Kabupaten Muaro Jambi, dapat menjalankan dengan baik, sehat, dan kembali ke Indonesia juga dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang makbul. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan langsung hewan kurban berupa seekor sapi kepada pengurus Masjid Nurul Waton Al-Mukhtar. Pengurus masjid mengucapkan terima kasih kepada Gubernur yang telah memberikan hewan kurban untuk masyarakat Senggeti Muaro Jambi. Daging hewan kurban ini nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Pada Hari Raya Kurban tahun ini, pemerintah Provinsi Jambi menyalurkan hewan kurban sebanyak 82 ekor yang disebar di 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Di Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023, bersama masyarakat, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Sesuai penetapan yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia, Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 29 Juni 2023. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi bersama masyarakat. Wagub Abdullah Sani mengatakan, perayaan Idul Adha menjadi momentum bagi umat muslim untuk mengingat dan meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Keteladanan ini merupakan inspirasi positif untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu pesan utama dari perayaan Idul Adha adalah belas kasih kepada sesama untuk makhluk Allah. Wagub mengajak seluruh masyarakat untuk saling berbagi kebahagiaan dengan sesama, dimulai dari membantu mereka yang membutuhkan, memberikan perhatian kepada orang-orang yang terpinggirkan, serta memberikan dukungan kepada yang lemah. Pada Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Haji ini, Wagub Sani juga mendorong masyarakat untuk senantiasa memperkuat persaudaraan dan kebersamaan dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan daerah. Ibadah sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Falah ini, pemerintah Provinsi Jambi bersama seluruh komponen masyarakat dan organisasi masyarakatan, dan alhamdulillah kita lihat tadi penuh sesak masjid yang begitu besar ini apa artinya? Menandakan betapa semangatnya warga muslim di Provinsi Jambi, di kota Jambi ini, dan kita yakin bukan di masjid ini saja tapi di masjid lain dan musola lain. Selesai melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi menyerahkan hewan kurban dari pemerintah Provinsi Jambi kepada pengurus Masjid Agung Al-Falah. Total ada 7 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang diserahkan. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Wali Kota Jambi Maulana melaksanakan sholat Idul Adha bersama warga di lapangan Balai Kota Jambi. Maulana mengingatkan untuk seluruh jamaah kembali meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya, kemudian diganti dengan seekor domba. Pemerintah Kota Jambi menggelar sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Sholat ini dilaksanakan di lapangan Balai Kota Jambi pada Kamis pagi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana ikut sholat berjamaah bersama warga. Maulana berharap Idul Adha dapat meningkatkan kepedulian dan keikhlasan dalam diri umat muslim untuk berkurban. Seluruh jamaah sholat Idul Adha juga diingatkan untuk mengikuti ketauladanan Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya kemudian diganti dengan seekor domba. Kisah Nabi Allah itu mengajarkan agar umat muslim memiliki rasa ikhlas dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memaknainya dengan kebersamaan, karena ibadah haji itu simbol dari kebersamaan. Apapun posisi kita, pangkat, jabatan, harta yang kita miliki, kalau menghadap Allah itu hanya 2 helai kain. Itulah hikmah yang harus kita ambil, bahwa kita ini semua sama kecuali yang paling takwa. Yang kedua, semangat berkorban. ASN, jajaran pemerintah dalam pengabdiannya itu butuh pengorbanan yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maulana menambahkan, pada tahun ini, pemerintah Kota Jambi menyiapkan 234 ekor hewan kurban. Ratusan hewan kurban itu akan didistribusikan di seluruh daerah dalam wilayah Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar sholat Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 di Masjid Agung Al-Mubarak Muaro Bungo. Pada tahun ini, Pemkab Bungo juga melakukan pemotongan hewan kurban sebanyak 12 ekor sapi. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Agung Al-Mubarak Muaro Bungo, Kecamatan Rimbo Tengah. Meski peringatan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah terdapat perbedaan dengan warga Muhammadiyah, namun tidak menjadi permasalahan bagi umat muslim di Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun ini diawali dengan adanya perbedaan waktu antara Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi yang menjadi perdebatan dalam penetapan Idul Adha. Namun di Kabupaten Bungo menyesuaikan dengan keputusan sidang isbat yang digelar pemerintah pusat. Meski berbeda, namun tidak mengurangi makna dari Hari Raya Kurban tahun ini. Pemerintah Kabupaten Bungo menyambut baik karena tahun ini banyak warga Muara Bungo yang ikut berkurban. Ditandai dengan adanya peningkatan hewan kurban dari tahun sebelumnya, serta mengajak masyarakat Bungo untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Mubarak ini, dan tentu kami beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bungo menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bungo, dan juga kami menghimbau
kepada masyarakat kami yang memiliki kelebihan rezeki, dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan korban. Menyambut Hari Raya Idul Adha, malam tadi juga digelar kegiatan malam takbiran di pendopo rumah dinas Bupati Bungo. Sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Mubarak Bungo dengan Imam Besar Masjid Agung Al-Mubarak Ustadz Abdul Aziz dan khutbah oleh Jonika Amdodi dari Darmasraya Sumbar. Tahun ini Pemkab Bungo memberikan bantuan hewan kurban sebanyak 12 ekor sapi. Secara keseluruhan, jumlah hewan kurban di Bungo tahun ini sebanyak 1.300 lebih hewan kurban, baik sapi maupun kambing, yang tersebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Mufriandi, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Kabupaten Tebo menggelar sholat Idul Adha bersama masyarakat di Masjid Agung Al-Ittihad Kabupaten Tebo. Dan usai melaksanakan sholat, PJ Bupati juga menyerahkan seekor sapi kepada panitia kurban di Masjid Agung Al-Ittihad. Kamis 29 Juni 2023, PJ Bupati bersama jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tebo menggelar sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Ittihad. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, PJ Bupati bersama beberapa OPD juga memberikan 1 ekor sapi kepada panitia kurban di Masjid Agung Al-Ittihad. PJ Bupati Tebo Aspan mengatakan, menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha pada tahun 2023 ini, terlebih dahulu dirinya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya kepada kaum muslimin Kabupaten Tebo. Pada tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Tebo membagikan 27 ekor hewan kurban, salah satunya yang diberikan di Masjid Agung Al-Ittihad. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami atas nama pemerintah menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Kabupaten Tebo khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Semoga jiwa dan semangat korban tetap selalu membara dalam rangka pembangunan dan ibadah kepada Allah SWT. PJ Bupati juga mengatakan, melalui Hari Raya Idul Adha ini diharapkan jiwa dan semangat berkurban tetap membara untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Batanghari melaksanakan sholat Id di Masjid Nurul Ihsan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, merayakan Idul Adha, Bupati Batanghari bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Ihsan di Kelurahan Rengas Condong pada Kamis pagi. Bersama anak dan istri, Bupati Batanghari menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Al-Ihsan. Tiba di masjid pukul 7 waktu Indonesia Barat, Bupati berbaur dengan jemaah masjid lainnya di barisan depan saf sholat. Selama menjalankan rangkaian ibadah sholat Id, Bupati begitu khusyuk, mulai dari ikut melantunkan suara takbir hingga sholat berjamaah serta mendengarkan khutbah dari penceramah. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan rasa syukurnya atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim, khususnya masyarakat Batanghari yang kini tingkat perekonomiannya berangsur membaik. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah hewan kurban dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dinilai sangat positif terhadap capaian Batanghari tangguh, yakni ekonomi masyarakat sejahtera. Momentum Idul Adha juga diharapkan bisa menjadikan pribadi seluruh masyarakat, terutama para pejabat Batanghari lebih baik dan beriman. Alhamdulillah Batanghari hewan kurbannya meningkat, sudah tuh ekonomi yang tumbuh diimbangi dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan. Kita yakin ya bahwa orang yang ekonominya baik itu lebih mudah untuk beribadah. Dan alhamdulillah di Batanghari itu terwujud. Ini yang kita tuju ya. Bagaimana ibadah ini dilakukan dengan ikhlas ya, jangan ada ria di dalamnya. Bupati juga mendoakan seluruh jemaah haji Batanghari yang kini tengah menjalankan ibadah haji agar benar-benar dapat khusyuk melaksanakan setiap tahapan haji, sehingga nantinya kepulangan ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyudi Deliansyah menggelar halal bihalal di rumah dinasnya. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi serta meningkatkan kinerja ASN untuk mewujudkan Muaro Jambi bergerak semakin mantap. Setelah menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Nurul Waton Al-Muhtar Sengeti, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyudi Deliansyah melanjutkan kegiatan open house di rumah dinasnya. PJ Bupati Muaro Jambi Bahyudi Deliansyah mengatakan, halal bihalal ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar pejabat Pemkab Muaro Jambi bersama masyarakat dan Forkopimda. Bahyudi berharap sinergitas semua ASN di lingkup Muaro Jambi dapat terjaga dalam mewujudkan visi dan misi Muaro Jambi bergerak mantap. Meningkatkan tali silaturahmi sesama para pejabat yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, juga bersama dengan masyarakat dan alim ulama, titik pandang untuk agama yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Pada kegiatan tersebut, penjabat Bupati Bahyudi Deliansyah juga mengajak semua masyarakat Muaro Jambi untuk mendoakan agar para jemaah calon haji dapat menunaikan rangkaian ibadah haji dan kembali ke Kabupaten Muaro Jambi dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur dan hajah mabrurah. Kemudian kegiatan halal bihalal diakhiri dengan sesi foto bersama. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar takbir bersama unsur Forkopimda dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bungo mengadakan takbir bersama dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Takbir bersama yang digelar di pendopo rumah dinas Bupati Bungo itu diikuti oleh unsur Forkopimda dan masyarakat. Bupati Bungo Masyhuri mengatakan, berbeda dari tahun sebelumnya, pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, Pemkab Bungo tidak menggelar takbir keliling. Meski dilakukan secara sederhana, namun tak menyurutkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti takbir bersama. Momentum Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diajarkan melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita sama-sama melaksanakan takbir di rumah dinas ini. Ini kegiatan rutin setiap lebaran kita lakukan. Tentu kami atas nama jajaran pemerintah Kabupaten Bungo menyampaikan selamat Idul Adha 1444 Hijriah. Takbir bersama yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bungo itu sesuai dengan keputusan pemerintah melalui sidang isbat yang menetapkan Idul Adha pada tanggal 29 Juni 2023. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Merayakan Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023, Bupati dan Wakil Bupati Bungo menggelar open house di rumah dinasnya masing-masing. Bupati Masyhuri dan Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto merayakan Idul Adha 1444 Hijriah dengan menggelar open house pada Kamis 29 Juni 2023. Bupati dan Wakil Bupati Bungo mengundang seluruh pejabat Pemkab Bungo, unsur Forkopimda dan masyarakat untuk datang dalam gelaran silaturahmi tersebut. Open house Bupati dan Wakil Bupati digelar di rumah dinas masing-masing. Open house dilaksanakan setelah Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan sholat berjamaah Idul Adha. Bupati Bungo Masyhuri mengatakan, kegiatan open house hari ini merupakan sarana untuk bersilaturahmi antara pemerintah Kabupaten Bungo dengan unsur Forkopimda serta silaturahmi dengan masyarakat Bungo, dan juga mengajak seluruh pejabat dan masyarakat Bungo untuk memahami makna yang terkandung dalam setiap ibadah kurban. Mudah-mudahan kegiatan kita yang kita laksanakan di Idul Adha ini, di Hari Raya Idul Adha ini, mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto mengatakan, diharapkan kegiatan ini menjadi makna yang dapat terus-menerus mengukuhkan silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bungo. Atas nama pribadi juga keluarga kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh juga mewarisi apa yang sudah
contohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail dengan semangat pengorbanan yang luar biasa. Pada open house yang digelar Bupati dan Wakil Bupati, terlihat antusias pejabat dan unsur Forkopimda serta masyarakat Bungo yang berbaur dalam suasana kekeluargaan serta saling menikmati hidangan yang telah tersedia. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi menyalurkan 52 ekor hewan kurban kepada masyarakat. Hewan kurban itu disalurkan ke beberapa kota kabupaten. Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun ini kembali menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat. Pada tahun ini, Pemprov Jambi menyalurkan 52 ekor hewan kurban yang diberikan kepada masyarakat dan pondok pesantren yang tersebar di kabupaten kota. Tak hanya itu, Pemprov Jambi juga memberikan 7 hewan kurban ke pengurus Masjid Agung Al-Falah. Bantuan itu merupakan bentuk semangat berkurban pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, berkurban merupakan wujud nyata dari Hari Raya Idul Adha. Idul Adha dapat dijadikan momentum untuk saling berbagi kepada sesama. Dan alhamdulillah, wujud nyata dari Hari Raya Idul Adha adalah berkurban. Pemprov Jambi melalui Pak Gubernur lebih kurang ada sekitar 52 sapi untuk kurban yang terdistribusi atau didistribusikan ke beberapa kabupaten kota, termasuk juga untuk pesantren-pesantren. Di Masjid Agung kita alokasikan 5, kemudian dari Korpri 1, kemudian dari Bank Jambi 1, total di Masjid Agung ini ada 7 sapi, ditambah dengan 1 kambing. Sudirman menambahkan, berkurban juga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan kesabaran dan keikhlasan untuk saling berbagi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jambi berkurban 3 ekor sapi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial, tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Kegiatan sosial terus dilakukan oleh PWI Provinsi Jambi guna meningkatkan kebersamaan dan kepedulian sesama wartawan. Salah satunya di Hari Raya Idul Adha, Ketua PWI Ridwan Agus menyumbang 3 ekor sapi untuk kurban yang akan dibagikan ke seluruh wartawan, masyarakat sekitar, dan anak yatim. Sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian dengan wartawan, Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jambi menyembelih 3 ekor sapi saat perayaan Idul Adha 1444 Hijriah. Penyembelihan dilakukan di halaman Sekretariat Kantor PWI di Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. 3 ekor sapi jenis sapi lokal dengan bobot keseluruhan 210 kg disumbangkan langsung oleh Ketua PWI Ridwan Agus. Lalu akan dibagikan ke seluruh wartawan di Jambi, warga sekitar, para janda, serta anak yatim piatu. Ketua PWI Provinsi Jambi Ridwan Agus Depati mengatakan, penyembelihan hewan kurban ini merupakan kegiatan sosial yang rutin dilakukan PWI. Selain meningkatkan silaturahmi, penyembelihan hewan kurban juga bertujuan untuk menambah amal ibadah sesama anggota PWI Jambi. Pemotongan 3 ekor sapi dilakukan di 3 tempat yang berbeda, agar pembagian dapat lebih merata. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini adalah Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Kami pengurus PWI Provinsi Jambi dalam rangka setiap tahun, baik Minal Aidin maupun Idul Adha, kami selalu berkorban, memotongkan, menyembelihkan hewan. Ketua Panitia Kurban RI1 MA menyampaikan, sejak dipimpin Ridwan Agus, PWI Provinsi Jambi terus melakukan kegiatan sosial, khususnya penyembelihan hewan kurban yang sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir. Dirinya berharap kegiatan sosial ini terus dilakukan siapapun ketua terpilih nantinya. Sebagai Ketua Wakakesra dalam hal ini menyampaikan, kalau kita bicara masalah bantuan ini, mungkin ini bantuan yang sangat langka. Saya sudah 6 periode kepengurusan dari ketua itu, belum ada terjadi hal-hal demikian. Alhamdulillah selama kepemimpinan Pak Ridwan Agus Depati sebagai ketua PWI, secara rutinitas setiap tahun selama beliau memimpin itu dilakukan terus korban.
Di masa kepemimpinan Ridwan Agus, saat ini anggota PWI Provinsi Jambi bertambah menjadi 217 orang dari sebelumnya 98 orang. Sehingga saat ini, pada Kongres PWI Pusat, PWI Provinsi Jambi mempunyai 3 suara yang sebelumnya hanya 1 suara. Dan juga sudah terbentuk cabang PWI di 10 kabupaten kota Provinsi Jambi. Pada pemotongan hewan kurban ini, seluruh anggota PWI Provinsi Jambi dilibatkan menjadi panitia, guna meningkatkan kebersamaan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Warga perumahan Villa Wahana Asri melaksanakan pemotongan hewan kurban. Pada Idul Adha tahun ini, warga perumahan yang berada di RT 28 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo melakukan pemotongan 2 ekor sapi kurban. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Kamis pagi warga perumahan Villa Wahana Asri berkumpul bersama untuk melakukan pemotongan hewan kurban. Salah seorang tokoh agama RT 28 Kecamatan Alam Barajo, Ustadz Abdul Rashid mengatakan, selain puncak rangkaian ibadah haji di Mekah, Idul Adha juga menjadi momentum umat Islam untuk mengikuti risalah Nabi Ibrahim alaihissalam yakni berkurban. Seperti halnya yang dilakukan oleh warga perumahan Villa Wahana Asri. Warga perumahan di RT 28 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi ini menjadikan momentum Idul Adha tahun 1444 Hijriah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemotongan hewan kurban. Meski baru pertama dilaksanakan, namun hewan kurban yang dihimpun dari warga perumahan pada tahun ini terkumpul 2 ekor sapi. Ustadz Abdul Rashid menambahkan, selain untuk meningkatkan tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah, momentum Hari Raya Kurban juga mengajarkan umat Muslim untuk saling berbagi dan ikhlas dalam mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan memberikan amanah kepada kita bahwa satu, upaya kita sebagai umat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memberikan pembagian rezeki kita dengan cara berkurban. Yang kedua, untuk memupuk solidaritas sama warga, sama tetangga yang berbagi di hari yang mulia ini. Ketua Panitia Pemotongan Hewan Kurban, Ajunaidi, mengapresiasi semangat warga perumahan Villa Wahana Asri yang menyisihkan rezekinya untuk membeli hewan kurban. Selain dibagikan kepada warga perumahan, daging kurban ini juga didistribusikan kepada warga sekitar di lingkungan perumahan. Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Semangat jemaah Masjid Kurnia Kota Jambi untuk berkurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini semakin meningkat. Pada tahun ini, jumlah hewan kurban mencapai 16 ekor, meningkat dari tahun sebelumnya hanya 12 ekor. Antusias masyarakat untuk melaksanakan kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah semakin tinggi. Hal itu terbukti dengan disembelihnya 16 ekor hewan kurban di lingkungan jemaah Masjid Kurnia dan sekitarnya, khususnya warga RT 4, RT 5, dan RT 13 Kelurahan Bliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Ketua Umum Masjid Kurnia, Parta Kusuma mengatakan, tingginya semangat masyarakat untuk berkurban membuat pengurus masjid dan panitia menyiapkan berbagai fasilitas penunjang untuk mempermudah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, seperti adanya alat untuk memotong tulang, alat untuk menyembelih hewan kurban, dan tempat yang nyaman untuk prosesi penyembelihan hingga pendistribusian. Di Masjid Kurnia, yakni membuat satu pengajian antara maghrib dan isya yang alhamdulillah sampai hari ini berjalan lancar dan santrinya terus bertambah. Kami juga bermohon mungkin kepada pemirsa untuk kedepannya lebih kita tingkatkan kontribusi warga untuk masjid itu sendiri. Selain itu kami juga membangun fasilitas terutama renovasi pagar dan pembuatan pagar pembatas dari tanah itu sendiri. Yang alhamdulillah sama-sama kita lihat tinggal lagi mungkin finishing dan pemasangan paving block yang terkendala dengan dana. Ketua Panitia Kurban Masjid Kurnia, Januari Rizal mengatakan, pada tahun ini panitia menerima 16 ekor hewan kurban dari masyarakat, terdiri dari 1 ekor kerbau, 9 ekor sapi, dan 6 ekor kambing. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya, yakni hanya 12 ekor hewan kurban, terdiri dari 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Panitia telah menyiapkan 600 kupon daging kurban yang akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar. Terima kasih
Alhamdulillah pada tahun ini kami di Masjid Kurnia yang ada di lingkungan RT 04, 05 dan 13, jumlah hewan kurban 1 kerbau, 9 sapi, kemudian 6 kambing. Sistem pendistribusiannya bahwanya setiap kali penyembelihan itu akan diambil 1/3 dari hewan tersebut dan 2/3-nya untuk diberikan ke jiran tetangga dan fakir miskin. Tak hanya penambahan fasilitas, pengurus Masjid Kurnia yang berada di Kelurahan Bliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi ini juga terus mengembangkan kegiatan pengajian antara Maghrib dan Isya untuk mencetak generasi Qurani. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Warga sekitar Masjid Jamik Al-Muhajirin Telanai Pura, Kota Jambi merayakan Hari Idul Adha dan sejak pagi warga berbondong-bondong datang memenuhi masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sejak pagi, warga sekitar Masjid Jami Al-Muhajirin, Kelurahan Telanai Pura, Kota Jambi, berdatangan memenuhi masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Dengan khusyuk, warga melakukan sholat Idul Adha dan mendengarkan ceramah yang disampaikan khatib. Usai sholat Idul Adha, jemaah Masjid Jami Al-Muhajirin, baik orang tua dan anak, ikut menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Pada Idul Adha tahun ini, pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin menerima 6 sapi dan 1 kambing kurban. Ketua RT 30 Kemas Nasrun mengatakan, meski penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami Al-Muhajirin sama seperti tahun lalu, namun tidak menyurutkan warga untuk berkurban. Hewan kurban yang disembelih telah memiliki surat keterangan kesehatan dari Dinas Kesehatan dan layak untuk disembelih. Sementara panitia kurban Masjid Jami Al-Muhajirin, Lukman Hakim mengatakan, pemotongan hewan kurban ini merupakan sunnah muakkad yang patut disyukuri karena memiliki nilai ibadah dan berbagi rezeki kepada yang membutuhkan. Kepada dari 3 RT, 30, 21 dan 30. Para sepatak sipin. Kemudian gimana kalian satu? 6 sapi, ada 1 di Masjid Muhajirin Al-Muhajirin. Jadi, alhamdulillah pelaksanaan Idul Adha ini, alhamdulillah Masjid Al-Muhajirin mudah-mudahan tahun depan tetap seperti ini, paling tidak. Dengan penuh semangat, panitia kurban bergotong royong melakukan penyembelihan, membersihkan dan mendistribusikan daging kurban. Pada tahun ini, panitia kurban telah menyiapkan 500 kupon untuk dibagikan kepada warga sekitar di lingkungan masjid. Marlon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Usai melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah, jemaah Masjid Nurul Yakin Telanai Pura, Kota Jambi melakukan pemotongan hewan kurban. Pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima 11 sapi kurban dari warga sekitar lingkungan masjid. Usai melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah, jemaah Masjid Nurul Yakin RT 29, 36, dan 37 Telanai Pura, Kota Jambi berbondong-bondong menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Pada Idul Adha tahun ini, panitia kurban menerima 11 ekor sapi dari warga sekitar lingkungan masjid. Ketua panitia Masri mengatakan, penyembelihan hewan kurban di Masjid Nurul Yakin pada tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya, hanya 9 sapi. Masri menjelaskan 11 sapi yang disembelih ini telah dinyatakan bebas dari wabah penyakit mulut dan kuku, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dinas terkait. Pemotongan hewan kurban ini merupakan bentuk rasa syukur warga atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masri berharap pemotongan hewan kurban ini secara tak langsung dapat membantu warga pasca pandemi COVID-19. Lingkungan atau panitia Masjid Nurul Yakin pada tahun ini insya Allah melaksanakan kurban yaitu sebanyak 11 ekor sapi. Alhamdulillah meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 9 ekor sapi. Untuk itu sekali lagi kami mengharapkan kepada peserta yang tahun ini telah mengikuti kurban, mudah-mudahan istiqamah hingga tahun depan tetap melaksanakan. Bagi yang belum, kita menghimbau untuk bersama-sama tahun depan mengikuti kurban sehingga Masjid Nurul Yakin kurban tahun depan akan lebih meningkat. Panitia kurban menyiapkan 350 kupon yang akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar lingkungan Masjid Nurul Yakin.
Penerima kupon masing-masing mendapatkan 1 kg daging sapi. Marlon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Warga Villa Wahana Asri laksanakan pemotongan hewan kurban. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda kembali dalam segmen advertorial. Pemerintah Kabupaten Sarolangun bekerja sama dengan PT Pertamina Agen LPG PT Ondos Bayak Jambi menggelar operasi pasar khusus LPG 3 kg bersubsidi, dan LPG 3 kg bersubsidi tersebut didistribusikan di 3 kecamatan sesuai dengan harga eceran tertinggi. Operasi pasar khusus LPG ukuran 3 kg bersubsidi yang dipusatkan di RT 3 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun dibuka penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri. Meski dalam suasana hari libur dan cuti Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, namun penjabat Bupati Sarolangun terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengadakan operasi khusus LPG 3 kg. Operasi pasar itu bertujuan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan LPG 3 kg di tengah masyarakat. Terlebih saat menjelang Idul Adha, kebutuhan LPG masyarakat dipastikan meningkat. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, operasi pasar khusus ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam menyikapi harga jual tabung gas bersubsidi di pasaran dengan harga eceran tertinggi Rp18.000 per tabung. Salah satu upaya pemerintah untuk menstabilkan harga gas dalam rangka Idul Adha. Jadi tadi kita kerjasama sama Pertamina, ada 2.800 tabung 3 kg. Harapannya memang nanti ini bisa tidak terjadi perubahan harga ataupun kenaikan harga yang besar di pasar. Operasi pasar khusus LPG 3 kg ini dilakukan di 4 titik lokasi dengan menyediakan 2.800 gas LPG. Operasi pasar LPG 3 kg itu digelar di Kecamatan Singkut dan Kecamatan Pelawan, masing-masing 560 tabung. 2 kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sarolangun yakni Kelurahan Pasar dan Sukasari, masing-masing 560 tabung. Operasi pasar khusus LPG 3 kg itu dibuka untuk umum dengan syarat melampirkan kartu keluarga dan KTP. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Pengadilan Negeri Jambi menjadwalkan ulang jadwal sidang pra-peradilan mantan Dirut Bank Jambi Yunsak El Halkon. Sidang yang semula dijadwalkan pada 28 Juni diundur menjadi 4 Juli 2023. Sidang perdana pra-peradilan kasus yang menjerat mantan Direktur Utama Bank Jambi Yunsak El Halkon diundur. Diundurnya sidang itu karena bertepatan dengan puncak perayaan Hari Raya Idul Adha. Sidang perdana yang semula dijadwalkan pada 28 Juni itu diundur pada 4 Juli mendatang. Nantinya sidang perdana ini akan mendengarkan penyampaian dari tersangka El Halkon di dalam persidangan. Humas Pengadilan Negeri Jambi, Suwarjo, mengatakan berkas gugatan itu telah resmi diterima Pengadilan Negeri Jambi. Pengadilan Negeri Jambi telah menyiapkan majelis hakim untuk memimpin jalannya persidangan kasus perkara yang menjerat mantan Dirut Bank Jambi itu. El Halkon sedianya disidangkan tanggal 28 Juni besok, namun kemudian karena pemerintah mengeluarkan surat edaran cuti bersama, maka sidang ditetapkan kembali di tanggal 4 Juli juga 2023 dengan agenda masih memanggil kedua belah pihak, pemohon dan termohon. Apabila nanti termohonnya hadir, biasanya dilanjutkan dengan pembacaan dari permohonan pemohon. Yunsak El Halkon ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada kasus gagal bayar medium term note PT San Prima Nusantara Pembiayaan pada Bank Jambi tahun 2017-2018. Kasus korupsi itu menyebabkan kerugian negara sebesar 310 miliar rupiah. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur dan warga Kabupaten Seluma melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Tias. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, warga Muhammadiyah Kabupaten Seluma Rabu kemarin menggelar sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjadi khotib pada pelaksanaan sholat Idul Adha yang digelar di alun-alun Taiz. Pelaksanaan sholat Idul Adha warga Muhammadiyah salah satunya berlangsung di alun-alun Taiz, Kabupaten Seluma pada Rabu pagi. Pada pelaksanaan sholat kali ini, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bertindak sebagai khotib. Seperti diketahui sebelumnya, Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 28 Juni 2023. Berbeda dengan keputusan pemerintah yakni pada tanggal 29 Juni 2023 besok. Usai sholat Id, Rohidin mengajak masyarakat untuk dapat meneladani sifat Nabi Ibrahim dan makna kurban dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita menyambut Idul Adha ini dengan suasana penuh rasa syukur, bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta mentauladani sebagaimana nilai-nilai yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang yang paling bertakwa. Dengan nilai-nilai ketakwaannya itu beliau mampu mengatasi semua problem, mengatasi masalah dalam kehidupan. Selain di alun-alun Taiz, terdapat 2 titik lain di Kabupaten Seluma yang melaksanakan sholat Id pada hari ini, yaitu di Masjid Taqwa Desa Bukit Paninjau 2, Kecamatan Sukaraja, dan Masjid Nurul Huda, Kelurahan Mas Mambang, Kecamatan Talung. Dari kontributor Seluma, Topan Libero, TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, masjid di Kota Padang hari ini telah memulai pelaksanaan sholat Idul Adha dan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Salah satunya masjid di kawasan Koto Panjang Ikur, Koto, Kecamatan Koto Tangah Dapang ini yang melaksanakan penyembelihan 9 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Meski pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis 29 Juni 2023, namun sebagian masyarakat di Kota Padang telah merayakan Idul Adha hari ini. Beberapa masjid di Kota Padang yang melaksanakan sholat Idul Adha hari ini tidak seluruhnya yang melaksanakan pemotongan hewan kurban hari ini juga. Hal ini dikarenakan untuk menghargai beberapa dari peserta kurban yang merayakan Idul Adha pada Kamis besok. Ketua Pelaksana Kurban di Masjid Mutamainah di kawasan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tangah Padang, mengatakan di tempatnya seluruh peserta kurban merayakan Idul Adha hari ini, sehingga dilakukan penyembelihan 9 ekor sapi dan 3 ekor kambing dengan jumlah peserta kurban sebanyak 66 orang. Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun lalu, yakni sebanyak 12 ekor sapi. Hari ini semuanya kita potong hari ini dan kita bagikan hari ini sampai kepada orang yang berhak menerimanya, peserta, kemudian warga, dan juga nanti hadiah pada orang yang berhak menerimanya. Berapa kupon yang bisa kita sebar hari ini, Pak? Insya Allah sama peserta 400-an. Jumlah kemarin 12 ekor, nampaknya rata-rata kita lihat di masjid lain juga kurang. Tapi alhamdulillah kita masih bisa mendapatkan 9 ekor sapi dan 3 ekor domba. Ditambahkan Syafarudin, meski jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dari tahun lalu, namun pihak panitia kurban tetap menyebarkan kupon kurban sebanyak tahun lalu, yakni 400 kupon. Jumlah kupon kurban menyesuaikan dengan jumlah kakak di 4 RT di kelurahan tersebut sehingga pembagian hewan kurban merata ke seluruh warga di sekitar masjid. Novika Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Dapot Silalahi. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.